Halo, perkenalkan nama saya Sandi dan teman saya. Saya Sulaiman. Saya Anjar. Kami ikut kegiatan Save the Children, kami mengangkat isu tentang kekurangan mendapatkan air bersih. Alasannya karena kampung kami sangat kekurangan mendapatkan air bersih dan tempat mata airnya sangat jauh. Nah, di sini kita harus berjalan sejauh 2-3 km ke tempat sumber air berada. Biasanya kami pergi mengambil air menggunakan 2 jerigen 5 liter. Di sini medannya sangat curam, licin, biasa juga banyak masyarakat yang terjatuh di tempat ini. Anak-anak di kampung Wonomutu mengambil air di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Hal ini menyebabkan anak-anak kelelahan dan kurang fokus dalam belajar di sekolah. Nah, di sini tempat kami mengambil air, airnya ada tapi tidak ada sistemnya. Kami mengikuti kegiatan I2Cs dari Save the Children untuk belajar memecahkan masalah yang ada. Nah, kami di sini bertiga telah mengusulkan untuk membuat sebuah bak penampung air yang dialiri ke 3 kampung melalui 9 tugu air yang mengalir. Sekarang kita tinggal menikmati air yang sudah mengalir dari bak penampung air ke tugu keran, tinggal ke belakang rumah, air sudah ada. Oh iya, tanggal 11 September itu hari bersejarah buat Kompas TV. Selamat ulang tahun buat Kompas TV. Semoga selalu menjadi pusat informasi berita yang berkualitas, Yang terus mendukung hak anak di Indonesia. Kembali lagi di Sapa Indonesia akhir pekan. Reza, senang sekali ya bahwa pagi hari ini kita akan berbincang soal yang tadi kita tonton nih, anak-anak di Sumba ya Mbak ya. Sumba. Sudah ada bersama kami, ada Om Beni Johan, ini spesialis pemberdayaan masyarakat Save the Children. Kemudian juga ada Mbak Dewi Sri Sumana, Media Brand Manager dari Save the Children. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia akhir pekan. Terima kasih sudah Tadi diundang. adik-adik kita juga udah mengucapkan selamat ulang tahun buat Kompas TV yang 12. Karena hari ini Mbak ulang tahunnya Kompas TV. Wah, luar biasa. Iya ya, dan September. terima kasih juga buat Save the Children udah mampir ke Sapa Indonesia akhir pekan. Tapi yang pengen saya tanya dari kegiatan Save the Children ini, saya pengen ke Mbak Dewi dulu nih. Apa Ya. yang mendasari sebenarnya, ini kan Save the Children juga ada program Want to Change. Iya, I to change. I to Nah, change. ini programnya seperti apa bersama-sama anak-anak di Sumba dan mengapa kali ini memilih wilayah Sumba? Karena kalau misalnya teman-teman lihat di medsosnya Save the Children, ini banyak banget kegiatan di seluruh Indonesia. Iya. Baru-baru ini ada di Makassar, terus ada di Jawa Barat, Iya. banyak lagi wilayah-wilayah lainnya. Dan kali ini memilih Sumba. Apa alasannya dan ngapain aja sih sama anak-anak? Ya, makasih Mas Reza. Jadi tepatnya mungkin saya mengawali bercerita gitu ya bahwa kiprah Save the Children Indonesia di Pulau Sumba itu sudah sejak 2013. Oke. Nah, tujuan kami selalu untuk memastikan agar hak-hak anak terpenuhi, terutama mereka yang tinggal di daerah 3T. Selain itu juga kami melihat bahwa dalam konteks upaya pemenuhan hak anak, ini penting ada kontribusi dari seluruh unsur, termasuk salah satunya adalah unsur anak-anak dan orang muda. Nah, di 2022 kami melakukan survei tentang partisipasi anak begitu ya dan orang muda. Yang menariknya di Sumba itu 55% responden anak-anak menjawab bahwa mereka paham masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Dan 77%-nya ini diperkuat bahwa mereka ingin berkontribusi terhadap masalah tersebut. Akan tetapi mereka masih takut untuk bisa berdiskusi dengan orang dewasa. Nah, program I to Change ini adalah program yang menyediakan ruang yang aman untuk anak agar mereka bisa berpikir kritis, lalu juga bisa membicarakan tentang ide, memberikan solusi yang tentu sesuai dengan kapasitas anak-anak dan orang muda. Contoh kasusnya apa sih Mbak? Kalau misalnya itu change di Sumba sama anak-anak, kan ini Ya. kan memberikan ruang buat anak-anak menyampaikan ide-ide mereka. Apa yang mereka sampaikan? Ya, contohnya seperti video tadi di awal yang kita lihat Sandi dan kawan-kawannya. Jadi ini ada sekelompok anak
kita sebutnya adalah young change maker, para pemuda, para anak-anak penggagas perubahan begitu ya, di mana Sandi dan anak-anak ini mereka benar-benar mengidentifikasi sebenarnya apa sih masalah terutama terkait dengan pemenuhan hak anak di lokasi mereka begitu ya. Nah, Sandi dan teman-temannya ini mengidentifikasi satu masalah bahwa ada krisis air di lingkungan Sandi, Sulaiman dan juga Anja, tadi 3 anak yang kita lihat ya di video. Ada masalah tentang kesulitan mengakses air bersih seperti itu. Nah, bagaimana Sandi dan teman-teman akhirnya mempunyai satu ide yang luar biasa ini adalah dari proses tadi, design thinking, bagaimana mereka secara kritis berpikir, oke, ini masalahnya adalah masalah tentang kesulitan air bersih, di mana Sandi melihat mama-mama, anak perempuan begitu ya, begitu juga anak laki-laki itu kerap kali ketika mau mengambil air itu prosesnya sangat menyulitkan gitu. Sampai ke kampung sebelah katanya? Betul, jalanannya terjal, licin begitu ya. Nah, dari situ Sandi akhirnya mempunyai ide begitu dan kawan-kawannya ini bagaimana supaya kita membuat penampungan bak air hujan. Seperti itu. Nah, dalam prosesnya ternyata Sandi menemukan ini tadi yang saya bilang ada proses inkubasi ya. Sandi menemukan bahwa ternyata sumurnya ini sumur lama gitu. Jadi tidak bisa mencukupi 3 dusun. Dan akhirnya Sandi dan teman-temannya berkolaborasi lah dengan masyarakat sekitar di Desa Kalombukuni dan juga dengan pemerintah desanya gitu ya. Dan juga dengan mitra kami, Stimulan Institute, akhirnya difasilitasi, didukung. Nah, ini yang penting juga dalam program I2 Change. Ketika anak-anak mempunyai ide, maka support sistemnya harus mendukung. Setuju. Seperti itu. Menarik ya bahwa di sana ternyata ada masalah yang disuarakan oleh anak-anak itu sendiri ya. Nah, Om Beni, saya mau ke Om Beni. Ini waktu itu ide mulai tercetusnya ternyata permasalahannya adalah soal krisis air. Nah, itu seberapa besar sih sebetulnya permasalahan tersebut yang sampai ini bisa dibilang tidak memenuhi hak anak-anak gitu dan sampai prosesnya bisa ada tadi saluran air? Sebetulnya untuk konteks I2 Change sendiri itu awal mulanya adalah Save the Children Indonesia itu menyelenggarakan semacam kompetisi untuk anak-anak untuk menggali anak-anak yang punya ide, lalu ide-ide itu untuk menyelesaikan sebagai solusi untuk masalah sosial di sekitar mereka. Nah, kebetulan saja Sandi dan teman-temannya di desa mereka itu fokus ke masalah air gitu. Berkaitan dengan pertanyaan Mbak Okta berkaitan dengan isu air ini, memang Save the Children Indonesia di Sumba salah satu hal yang paling menjadi topik utama yang diperhatikan saat ini adalah berkaitan dengan ketersediaan air, ketersediaan dan juga akses air. Karena secara nature, secara budaya di Sumba, masyarakat di Sumba itu menempatkan hunian mereka, wilayah domisili, rumah tinggal itu di atas bukit, di puncak bukit. Sementara sumber air itu sebetulnya ada di bawah. Dia mengalir di bawah. Seperti itu. Boleh dikatakan jauh karena kemudian akhirnya berkonsekuensi pada ibu-ibu dan anak-anak akhirnya menjadi subjek-subjek yang harus tenaga yang harus ngambil air. Seperti itu. Itu yang menginspirasi Sandi dan teman-temannya. Di awal itu aslinya adalah mereka berpikir sepertinya nggak mungkin naikkan air dari kaki bukit ke atas bukit. Gagasan awalnya adalah membuat semacam bak penampung air hujan, lalu mau dialirkan ke perkampungan di sekitar mereka, seperti itu. Tetapi kemudian seperti yang sudah dijelaskan Mbak Dewi di awal, ketika anak itu berkomunikasi lebih besar dengan pemerintah desa, dengan lingkungan sekitarnya, proses inkubasi tadi, gitu. Lalu gagasan itu bergeser dari menjadi pengadaan air bersih melalui sumur bor. Kayak gitu. Itu ada kesulitan nggak Om Beni selama prosesnya? Karena kan tadi dibilang jaraknya agak jauh ya dari sumber airnya itu sendiri. Gini, sebenarnya problem yang dihadapi anak-anak waktu itu, yang pertama adalah ruang untuk anak berekspresi di Sumba itu masih cukup sempit. Terbatas ya? Iya, cukup terbatas. Itu yang menginspirasi Save the Children untuk mulai dengan I2 Change ini. I2 Change juga slogan yang mau dibawa Save the Children di Sumba, I2 Change gitu. Jadi saya siap untuk membawa
perubahan, as a change maker, seperti itu. Jadi kalau ditanya tadi soal tantangannya, gitu. Yang pertama adalah anak-anak memang belum terbiasa dengan tiba-tiba harus berkomunikasi dengan pihak yang lebih dewasa, menyampaikan pendapat mereka, seperti itu. Tantangan konkret yang kedua itu berkaitan dengan hal teknis. Ceritanya nih, ketika survei Sandi dan teman-teman bersama pemerintah desa untuk melanjutkan proyek sumur air yang sudah ada, ternyata debit air permukaan di sumur bor yang sudah ada itu kurang, tidak cukup untuk kebutuhan di sekitar perkampungan itu. Gitu. Akhirnya Save the Children bersama mitranya, Stimulan Institute bersama dan pemerintah daerah, kemudian lalu membuat sumur bor yang baru dengan instalasi yang baru untuk masyarakat di desa mereka. Demikian. Nah, ini kan Om Benny kan dari Sumba. Terima kasih juga udah datang ke Jakarta untuk ngobrol-ngobrol di Sapa Indonesia Akhir Pekan, mendampingi Sandi dan juga teman-teman di sana. Apa sih yang mereka khawatirkan ketika berkomunikasi sama pemerintah misalnya, hingga akhirnya dengan bantuan dari Save the Children, suara-suara anak-anak di Sumba ini bisa didengar sama pemerintah? Iya, dalam beberapa kesempatan saya termasuk salah satu orang yang paling suka berbicara bahwa anak yang tidak didengarkan itu bukan kebiasaan, tetapi sudah menjadi kebudayaan kita. Misalnya saja ada distingsi di bahasa kita yang bilang masalah ini kan cuma masalah anak-anak gitu. Ngapain diurusin? Memangnya kalau masalah itu masalah anak-anak itu sesuatu yang sepele gitu. Itu kan artinya itu sudah menjadi budaya di kita. Gitu. Balik lagi ke pertanyaan tadi berkaitan anak-anak. Kesulitan anak-anak itu adalah lebih pada tidak tersedianya ruang untuk mereka, ide-ide mereka itu disampaikan, lalu diberi ruang untuk tidak sekedar membuat ide, tetapi juga merealisasikan ide itu. Save the Children dengan I to Change, gitu. Lalu membuat semacam konsep istilah kami itu inkubasi, tempat di mana mereka bisa berekspresi, ide mereka itu disampaikan, dibuat perencanaannya, lalu diuji cobakan, seperti itu. Itu ya, jadi memang Save the Children ini juga hadir untuk menyuarakan hak-hak anak-anak Indonesia, begitu Mbak Dewi ya. Wah, sayang saya udah bukan anak-anak, kalau saya saya akan menyuarakan sama Save the Children gitu ya. Menyuarakan apa nih? Anak-anak. Bisa bantu anak-anak, nanti bareng sama Save the Children. Tapi nanti kita akan bahas lagi, kira-kira setelah akhirnya di Sumba terdapat sumber air yang akhirnya bisa digunakan bagi anak-anak, mama-mama, papa-papa di sana, dan apa sih sebenarnya yang memang mereka sampaikan sama Save the Children dan juga pemerintah setempat terkait dengan adanya sumber air bersih di sana. Tapi nanti kita akan bahas saja. Jadi tetaplah bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Hari bersejarah buat Kompas TV. Semoga menjadi pusat informasi berita yang independen dan terpercaya. Dan selalu menyuarakan hak anak di Indonesia. Selamat datang di Kompas TV yang ke-12. Terima kasih masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih sama teman-teman dari Save the Children. Ini terima kasih sekali lagi. Dan yang saya pengen tanya, ketika memang anak-anak di sana menyuarakan hak-hak mereka, memberikan keluh kesah yang dirasakan warga di Sumba, khususnya terkait dengan krisis air bersih, Save the Children juga hadir untuk memfasilitasi, berbicara dengan pemerintah, dan akhirnya bisa tersalurkanlah air bersih di sana. Apa tanggapan mereka, Om Ben, terutama mama, papa, bahkan anak-anak juga yang akhirnya katanya juga bisa semangat sekolah ketika ada air bersih untuk mandi berangkat sekolah. Gimana Om Ben? Betul. Secara spesifik di desa Kalembukuni, desa penerima manfaat proyeknya Sandi dan teman-teman ini, ibu-ibu dan anak-anak itu menjadi lebih resiko mereka untuk menghadapi bahaya ketika mengambil air dari sumber air itu sekarang menjadi lebih berkurang gitu, karena akses mereka ke air bersih itu sudah menjadi lebih mudah gitu. Di beberapa tempat yang lain selain di desa Sandi sendiri, kami menemukan bahwa sering ada ibu-ibu hamil juga masih harus berjalan ke mata ngangkut air gitu ya? Iya, seperti itu. Nah tadi, sorry Om Ben, tadi di VT kita juga lihat bahwa jalanannya begitu terjal, begitu licin, banyak bebatuan. Memang seperti itu kondisinya pada saat memang proyeknya Sandi ini belum dimulai, warga harus
melintasi jalan seperti itu untuk mengambil air bersih? Ya, betul. Dan kontur tanahnya, wilayah tanah seperti itu, seperti yang saya jelaskan, pemukiman itu di atas, di bukit. Ibu-ibu itu harus turun. Seringkali medannya itu cukup terjal untuk anak-anak dan ibu-ibu. Dan itu bukan hanya di tempat Sandi dan teman-teman saja. Cukup banyak desa di Sumba memang kondisi geografisnya memang seperti itu. Oke, kalau di sana itu Save the Children sendiri, apakah ada program saya buat edukasi atau pelatihan kah? Seperti teman-teman yang tadi itu yang ada di video seperti Sandi ini, ada edukasinya kah atau seperti apa, Om Ben atau Kak Dewi, silakan? Iya, ada. Jadi 3 pilar yang kami yakini ini melalui I2Change itu yang pertama adalah design thinking. Di dalam design thinking ini juga kita mengedepankan prinsip kesempatan yang setara. Jadi kalau ditanya ada kriterianya gak sih anak yang ikut? Tidak ada kriterianya. Tapi justru kita berharap anak-anak yang ikut, anak-anak yang merasakan dampaknya secara langsung. Misalnya kalau tadi Sandi dan kawan-kawannya, mereka memang merasakan dampak secara langsung sulitnya air bersih gitu ya. Makanya kenapa dalam konteks design thinking mereka akan sangat bisa mengidentifikasi masalah yang sesungguhnya terhadap hak-hak anak. Lalu yang kedua, pilar kedua adalah inkubasi. Tadi kita sering sekali menyebut inkubasi. Jadi memang konsepnya adalah bagaimana anak-anak ini dikapasitasi. Dikapasitasi berpikir kritis, membuat proposal bahkan, membuat prototipe gitu ya. Lalu uji coba, seperti tadi yang Om Beni sampaikan gitu. Awalnya mau membuat penampungan air hujan, tapi ternyata itu tidak cukup. Problemnya masih lebih dalam lagi gitu ya, sehingga akhirnya mereka berkoordinasi lah dengan pemerintah desa, dengan mitra kami gitu ya, Stimulan Institute, dan juga dengan berbagai pihak. Nah di sini anak-anak juga akhirnya tumbuh keyakinannya, percaya dirinya sehingga mereka bisa berkoordinasi. Yang menarik adalah ini diinisiasi oleh anak-anak gitu, sehingga orang dewasa merasa bahwa ini adalah menjadi contoh gitu ya, menginspirasi gitu apa yang dilakukan Sandi dan kawan-kawannya. Terakhir setelah mereka matang dengan prosesnya, mereka akan menggaungkan suara mereka, mengkampanyekan gitu ya kepada pihak-pihak yang mereka tuju. Misalnya dalam hal ini pemerintah desa, pemerintah kabupaten, atau PDAM mungkin. PDAM gitu ya, atau siapapun yang memang menurut mereka adalah bisa berkontribusi dan mewujudkan program ini gitu. Sehingga seperti yang kita lihat ya di video gitu, ini baru saja kemarin di launching oleh Wakil Bupati Sumba Barat. Jadi ini sekarang benar-benar sudah sangat air ada di depan mata gitu ya. Kerannya di depan rumah, dan tidak hanya rumah, tetapi juga bisa memfasilitasi layanan posyandu dan juga sekolah gitu. Artinya upaya-upaya untuk pertama pola hidup bersih dan sehat sekarang sangat bisa dilakukan di Sumba Barat seperti itu. Ketika ada program I2Change, dan ini kan tidak serta-merta karena hanya sebuah kata-kata. Pasti ada materi yang digunakan buat anak-anak, terus juga bagaimana peralatan untuk inkubasi juga, terus menyalurkan air-air ke sejumlah dusun di sana. Dananya dari mana awalnya? Hingga akhirnya bisa bekerja sama, dibantu dengan Save the Children. Seperti apa sih sebenarnya prosesnya, Mbak? Ya, jadi memang ini program I2Change ini bagian dari program besar kami di Sumba yang tadi saya bilang sudah 10 tahun. Betul. Ini program sponsorship namanya, dananya tentu dari Save the Children gitu ya. Dan di sisi lain juga kami mendapat dukungan bantuan dari masyarakat Indonesia. Jadi tentu masyarakat Indonesia yang melihat hari ini gitu ya, jika ingin membantu lebih banyak lagi anak-anak di Sumba, maka bisa berdonasi juga di Save the Children gitu ya, bisa ke website Save the Children. Dan di sisi lain juga yang terpenting di sini adalah peran serta dari masyarakat desa itu sendiri dan pemerintah kabupatennya. Karena kalau tidak ada mereka, maka Sandi tidak mempunyai support system yang cukup untuk bisa membuat aksi-aksi ini. Dan nggak bisa sepede seperti saat ini begitu Sandi ya, karena ada support system dari warga dan juga pemerintah setempat. Nah harapannya gimana Mbak untuk ke depannya, mengingat juga ini kan I2Change. Kalau misalnya kita menulis dengan kata itu 12 sama dengan HUT Kompas TV yang ke-12 tahun gitu. Nah, harapan apa sih buat anak-anak di Indonesia, tidak hanya di Sumba gitu, dari Save the Children sendiri? Iya,
Pertama kita sudah melihat gitu ya bahwa Sandi dan kawan-kawannya ini membuktikan bahwa anak-anak dan orang muda bisa memimpin sebuah aksi perubahan gitu ya. Dan kita berharap anak-anak yang melihat aksi-aksi Sandi ini dan teman-temannya ini bisa terinspirasi dan bisa dilakukan di provinsi-provinsi lain, tidak hanya Sumba. Apalagi sekarang isu kekeringan nih marak sekali terjadi gitu ya di Indonesia, di Papua, di berbagai provinsi juga. Jadi kami berharap dari anak-anaknya sendiri itu berani untuk menyuarakan permasalahan dan juga memberikan ide dan solusi. Nah, dari masyarakat, pemerintah, yuk kita menjadi ruang yang aman untuk anak-anak supaya mereka bisa mengeksplorasi ide dan gagasannya seperti itu. Oke, Om Ben, harapannya Om Ben? Kalau saya sih mumpung ini Kompas berulang tahun ya. Iya dong. Ke-12 gitu. Untuk kami di NTT. Gitu. Kompas ini salah satu media yang bagi kami barometer lah untuk semua media yang pernah kami tahu di NTT. Gitu. Jadi harapan besar saya sih Kompas juga gitu, memberi ruang yang besar untuk anak-anak, terutama agar anak-anak kita lebih terlindungi. Gitu. Juga Kompas TV bisa juga memperhatikan anak-anak di Sumba dan di NTT pada khususnya dan di wilayah Indonesia lainnya. Oke, itu dia harapan yang juga memang menjadi harapan kita sebagai warga Kompas TV, begitu bisa menjadi fasilitator begitu ya buat teman-teman dan juga anak-anak yang memang membutuhkan tempat untuk menyuarakan hak-hak mereka. Terima kasih sekali lagi buat Save the Children, Mbak Dewi, Om Ben atas waktunya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh tidak hanya di Sumba, tapi bisa anak-anak di seluruh Indonesia bisa punya tempat untuk menyuarakan ide-idenya, suara-suaranya. Karena zaman sekarang ini anak-anak jauh lebih melek dengan apa yang ada di sekitar mereka, ya Mbak Dewi ya. Dan ini mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Betul, terima kasih sekali lagi Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi, Om Ben. Salam untuk teman-teman. Kompas TV, semangat, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu semangat buat kita merayakan HUT Kompas TV bersama dengan anak-anak di seluruh Indonesia, bisa memberikan hadiah terbaik untuk negara kita Indonesia. Amin. Dan saudara, Anda jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali Sapa Indonesia Akhir Pekan dengan segmen ulang tahun ke-12 Kompas TV. Ada perbincangan dengan Menparekraf Sandiaga Uno soal Kompas TV yang sering sekali ia tonton katanya. Nanti ada Okta di sana. Betul sekali ya. Dan ada juga segmen yang dinantikan, kuis HUT ke-12 Kompas TV. Di segmen akhir ya, tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih Mbak Dewi.